Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Putriananda. Saya dari Prodi S1 Kebidanan dan dari Institut Dr. Gigi Suherman. Di video kali ini adalah tugas saya untuk mempresentasikan tentang evidence base pada masa nifas. Jadi sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu dulu apa sih yang dimaksud sama nifas. Jadi masa nifas itu adalah masa yang dimulai setelah plasenta lahir dan berakhirnya ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula atau keadaan sebelum hamil nih. Dan masa nifas itu berlangsung selama 6 minggu. Terus selama masa pemulihan ini juga nanti ibu itu akan mengalami banyak sekali perubahan baik secara fisik maupun psikologis. Cara itu, apa sih yang dimaksud dengan evidence base? Nah, evidence base ini terdiri dari kata evidence yang berarti bukti atau fakta dan juga base yang artinya itu sebagai dasar. Jadi, evidence base itu merupakan praktik berdasarkan bukti. Nifas ini dianggap sebagai masa transisi dari wanita ke ibu dengan membedakan beberapa tahap nih. Yang pertama itu ada pemisahan. Jadi wanita ini dipisahkan secara fisik. Dia memiliki batas untuk makan, terus untuk mandi, untuk berpergian, untuk melakukan hubungan seksual. Terus yang kedua juga ada keterbatasan. Nah, keterbatasan ini muncul pada hari ke-40 ketika batasan sosial meningkat. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu masuk ke keadaan sosial baru. Jadi ini tuh terjadi setelah 40 hari ketika wanita secara progresif dapat melakukan aktivitas sehari-harinya. Tahapan ini juga wanita mengalami perubahan dalam dunia eksternal dan juga internal. Kayak gitu. Menurut Alves nih, dia menemukan bahwa mungkin untuk memahami pengalaman wanita ini dalam perjalanan mereka menuju peran ibu, itu ada perasaan, pencapaian, kesulitan, perubahan yang dirasakan oleh kedatangannya si bayi. Selanjutnya di antara cara-cara yang ditunjukkan selama masa nifas ini kan ada harga diri, terus pengalaman sebelumnya, pembelajaran permanen, pengetahuan, keyakinan, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan sistem kognitif yang mengkontemplasikan. Yang pertama itu ada persepsi. Nah, dalam persepsi ini pengalaman sebelumnya tuh menjadi penting banget dalam proses coping. Jadi perempuan itu merekonstruksi model keibuan mereka yang mereka ambil atau yang mereka ingat kan bahwa mereka itu pernah diterima oleh ibu mereka nih. Jadi saat ini memiliki hubungan yang seimbang. Selanjutnya itu ada penilaian terdiri dari pengambilan keputusan, terus pemecahan masalah yang menjadi bukti selama masa nifas, di mana perempuan itu menyesuaikan diri dengan tantangan baru dan memberikan solusi yang melibatkan keyakinan, pengalaman, nilai, prinsip, perasaan, dan pendidikan mereka. Kemudian masalah adaptasi dan dukungan-dukungan. Ketika wanita gagal untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan situasi dan sumber wanita nifas harus menghadapi situasi tersebut, nah, mereka ini mendapat defisit kognitif, emosional, dan motivasi yang akan mereka bawa ke non-perilaku adaptif seperti depresi. Nah, sebaliknya, wanita yang berhasil menggunakan cara-cara ini itu lebih mudah beradaptasi dengan situasi stres. Emosi juga bisa diwujudkan melalui mekanisme pertahanan untuk menghilangkan kecemasan. Nah, melalui respon seperti tangisan, putus asa, atau kecemasan. Nah, bisa juga diwujudkan dengan kegembiraan, kepuasan, keinginan dedikasi tanpa syarat dalam merawat anak, dan juga memperkuat ikatan keibuan. Nah, selanjutnya itu ada pemberian melibatkan imitasi, penguatan dan wawasan, dan menyiratkan domain keterampilan yang diperlukan untuk melakukan peran ibu di sini. Kepercayaan campur tangan yang mempengaruhi cangkul pasca partum dihadapi. Persepsi wanita tentang ciri tubuhnya juga bisa diubah. Nah, secara umum terdapat ketidaknyamanan nih pada penampilan fisik akibat penambahan berat badan selama masa kehamilan dan gejala sisa pada kulit, wajah, dan perut. Nah, yang bahkan dapat berkontribusi pada penurunan harga diri seorang wanita ini nih. Selain itu, kepercayaan kebiasaan selama pasca persalinan ketika wanita kelebihan makan dan tetap istirahat membawa mereka ke kenaikannya berat badan yang cepat. Sekian presentasi atau video presentasi dari saya tentang evidence base pada masa nifas.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.